Arman, Pak. Anak itu memang benar-benar kurang ajar. Papa ini sedang rapat penting, Ma. Malah dia bikin ulah. Apa kamu nggak bisa bilang sama dia kalau persoalan ini akan Papa selesaikan? Kenapa kesannya Papa jadi nyalain aku sih? Loh, abis apa lagi yang mau disalahin? Kamu nih ibu bagaimana sih? Anak hamil malah kamu nggak tahu. Coba kalau bajingan itu nggak meninggal tadi malam. Kita nggak tahu kan kalau anak kita hamil. Arman! Apa yang harus gue lakuin sekarang? Bawalah! Amara! Pak! Amara! Pak! Sudah. Hidup Amara udah hancur, Pak. Hidup Amara udah hancur. Kamu ikut Papa pulang sekarang. Papa sudah mempersiapkan segala sesuatu buat kamu. Semua sudah terlanjur, Amara. Ya, kalau lagi banyak job kayak gini sih nggak masalah, Kal. Tapi kalau lagi sepi, mau bayar pakai apaan? Ya, kalau sepi gini nggak apa-apa lah, Ben. Tapi gue berat, Kal. Lu nggak pantas kerja di tempat ginian. Tampang lu tuh tampang tajir. Jadi lu nggak pantas jadi orang miskin. Aku nggak butuh pujian, aku butuh kerjaan. Tapi gue punya feeling loh, kalau lu suatu hari bakal jadi orang tajir. Al! Bapak? Sini. Mau kemana sih, Pak? Buruan. Ikut Bapak. Aduh, saya ada janji sama temennya, Pak. Ayo buruan. Ngapain lagi sih? Bapak ditunggu sama bos. Lama amat. Iya. Hati-hati. Untung dia juga kagak di sini. Ah, lelet banget. Ini, Mam. Makasih ya. Benny, Henry. lagi sibuk ya? Ya, nggak juga. Lu telat. Dia baru aja pergi. Hah? Kemana? Dijemput bokapnya. Tahu tuh. Jangan-jangan ada lowongan kerja jadi satpam kali. Kalau gitu, ini buat lo aja. Wah, apaan nih? Tadi di rumah sakit ada acara. Ya udah, aku duluan ya. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, silakan. Ayo, silakan duduk. Makasih, Pak. Haikal, tadi saya sudah bicara dengan bapak kamu. Dan saya yakin kamu itu pemuda baik dan sopan. Seperti juga bapak kamu. Untuk itu saya minta kalian, khususnya kamu, agar bisa membimbing dan menyayangi Amar anak saya. Agar masa depannya lebih jelas dan terarah. Untuk itu, saya minta bantuan kalian. Kira-kira apa yang saya bisa bantu, Pak? Begini, Haikal. Pak Dodi ini meminta Bapak untuk mengawinkan kamu dengan putrinya Pak Dodi, Non Amara. Kawin? Iya, menikah, berumah tangga. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa kok, nggak usah dipaksa. Amar kan begini karena nggak punya pilihan lain. Ma, sebaiknya kamu panggil Amara, suruh dia datang ke sini. Sekarang ini memang dia sudah tidak punya pilihan lagi. Karena kondisinya sedang hamil sama pemuda brengsek. Tapi untung saja pemuda brengsek itu meninggal. Jadi saya masih punya kesempatan untuk mengatur masa depan Amara. Jadi sekali lagi, saya benar-benar minta pertolongan kalian. Haikal, Pak Dodi ini sudah sangat banyak sekali membantu keluarga kita. Dan Bapak ingin sekali membalas budinya.
tapi tidak tahu apa caranya. Nah, ini sebuah kesempatan supaya kita bisa membalas budi Pak Dodi. Pakai ngejodoh-jodohin aku segala. Sama anak satpam lagi. Makanya, kalau bergaul tuh pakai otak dong. Emang kamu tinggal sendirian di dunia ini? Mau kamu hamil tanpa ada bapaknya? Ini sih gila, Ma. Ini pasti kerjanya papa nih. Papa nih. Papa mau ngapain sih? Amara, duduk sini. Enggak. Apapun alasannya, papa nggak boleh sewenang-wenang sama aku. Yang sewenang-wenang itu siapa? Justru papa sedang mengatur masa depan kamu, Amara. Oh ya? Dengan ngawinin aku sama anak satpam? Pak. Halo. Tolong ya, jangan kegeeran. Ngambil kesempatan di atas kesulitan orang lain. Halo. Ya lo. Lu pikir lu pantas buat gue? Hah? Lu pikir lu selevel sama gue? Apa perlu gue bawain kaca buat lu biar lu ngaca? Amara, diam! Terserah papa deh. Semua yang ada di sini gila. Sini. Pak Jaim, Haikal, saya minta maaf. Nggak apa-apa, Pak. Lagian kan saya tuh ngerti banget, Pak. Sifatnya Non Amara. Jadi nggak masalah. Ya, memang saat ini dia sedang tertekan. Apalagi dia punya sifat pemarah. Iya. Tapi walaupun bagaimana, yang namanya manusia pasti ada sisi baiknya kan. Saya permisi sebentar. Sini. Bapak itu udah capek ngarepin macam-macam dari kamu. Ini saatnya. Kamu ada gunanya. Ngerti? Kali ini kamu harus menurut papa. Karena anak dalam kandungan kamu itu membutuhkan seorang ayah. Dan Haikal itu pemuda baik-baik. Dia, Pak. Dia baru bapak anakku. Tapi aku nggak ngerti kenapa sih papa bisa mikir kalau anak satpam itu pantas buat aku. Loh, kenapa tidak? Mereka itu keluarga baik-baik, taat beragama. Dan lihat, keadaan kamu masih hamil begini, mereka masih mau nerima. Iya kan? Kurang ajar. Amara! Lu pikir gue nggak laku? Lu tahu kan, Arman itu selebriti. Lu siapa? Lu pikir dong pakai otak lu yang kecil. Kalau perlu, ngaca lo. Mas Arman, minta fotonya dong. Udah, ntar ya. Ini Arman beres dulu, dia capek. Maaf. Sebentar. Thanks, man. Nggak apa-apa kan? Nggak. Gue nggak apa-apa. Makan tuh buku. Puas lo sekarang. Minggir. Kayaknya kamu deh lah yang lebih pantas megangin buku ini, Ra. Apa lo bilang? Iya, supaya kamu bisa ingat perkataan-perkataan tadi kamu ucapin. Terus jadi kamu bisa menghormati aku sebagai suami. Lu pikir pernikahan yang kita lakuin tadi tuh bisa merubah gue? Gak bakalan. Kamu harusnya sportif dong, Ra. Kamu kira aku nggak berat ngelakuin ini, Ra? Aku juga lagi berusaha untuk menyayangi kamu.
Itu penghargaan yang pantas buat lo. Kal, harusnya kamu itu bahagia dapat peluang seperti ini. Dan kalaupun enggak, Bapak nggak peduli. Yang penting kamu harus mau menjalani semua ini. Kalau kamu memang menganggap Bapak orang tua kamu. Pak, saya memutuskan untuk menikah karena saya terpanggil untuk menolong, Pak. Ya, mungkin ini udah garis hidup saya, tapi saya tetap ingin rumah tangga yang sebenarnya, Pak, bukan sekedar sandiwara. Kenapa? Apa Amara melakukan hal-hal yang tidak pantas sehingga kamu kecewa? Enggak, bukan begitu, Pak. Maksud saya. Oke. Papa akan memperingati dia. Tapi ingat, kamu juga harus berjanji bahwa kamu tidak akan pernah berhenti mencoba karena Papa yakin kebahagiaan akan menghiasi rumah tangga kalian. Baik, Papa akan bicara dengan Mbak. Ya, Pak. Tapi Papa ngomong jangan kasar-kasar, Pak. Saya takut ntar malah dia jadi marah sama saya, Pak. Oke. Makasih ya, Pak. Biar bagaimanapun kamu istriku, Ra. Istri yang sah. Dunia akhirat. Seharusnya aku mencintai kamu. Jangan coba macem-macem loh. Kalau enggak gue tamparin muka lo. Bangun lo. Bangun. Lu lihat nyokap lu sekarang di depan. Dia lagi minjem duit. Apa? Jadi nggak usah pakai cerita lu so baik sama gue ya. Baru sehari aja udah ketahuan belang lo. Astagfirullahaladzim. Bu! Ibu! Bu! Apaan sih? Bu, bener Ibu pinjam uang sama mereka, Bu. Emang kenapa? Aduh, Ibu jangan bikin saya malu dong. Pak Dodi kan udah jadi keluarga kita, ngapain mesti malu? Iya, memang benar saya udah jadi bagian keluarga mereka, Bu. Tapi bukan berarti Ibu bisa pinjam uang saya enaknya. Alah, apa-apaan sih lo? Lo kan tahu gue perlu modal buat bikin warung. Ntar juga gue ganti. Iya, tapi jangan dong, Bu. Balikin uangnya, Bu. Saya nggak mau sampai Pak Dodi kira keluarga kita mau ngabisin uangnya aja, Bu. Mana, Bu? Mana sini, Bu? Kurang ajar lo. Jangan mentang-mentang kawin sama orang kaya lo mau enak sendiri, hah? Gue yang rawat lu sejak mak lu kagak ada. Dan ini bukannya bapak lu kagak tahu. Ngerti? Sialan lo. Haikal, kamu kan masih nganggur. Daripada nggak ada kerjaan, cuciin mobil di sana. Iya, Ma. Yang bersih ya. Iya. Ibu benar-benar keterlaluan. Pagi, Mama. Amara, suami kamu mana? Tahu. Comberan kali. Kok dia nggak diajak sarapan? Lain kali, sebelum kamu kemana-mana harus minta izin sama suami kamu. Ya, Ma. Ya sayang. Dapat. Hati-hati ya. Aku pergi kuliah. Tuh, coba lihat. Kamu tuh harus ajarin bagaimana dia menjadi seorang istri yang baik. Udah deh, Pak. Jangan mulai lagi. Dikasih tahu.
aja susah banget. Lagian gue juga enak gara-gara ngeliat muka lo, tau? Pak, saya kerasa juga nggak ada di dunia ini yang laki mau sampai perempuan diperlakuin seperti itu. Seperti itu gimana, ha? Dengerin ya. Bapak ini udah makan asam garam. Di dunia ini nggak peduli laki apa perempuan. Yang berkuasa itu duit. Duit. Ngerti lo? Kalau gitu mendingan Ical kawin sama orang yang nggak punya uang, Pak. Ketahuan lebih dihormatin. Lo ya. Jangan bikin malu gua di sini. Ntar gua matiin lo. Dasar kagak tahu untung. Haikal. Sebentar. Ya, Pak. Haikal, ini. Papa beliin kamu handphone. Jadi kalau kamu mau kemana-mana, kamu bisa segera hubungi Amara. Nggak usah, Pak. Aku kan di sini. Istri kamu tuh kan sedang hamil. Jadi kalau ada apa-apa, kamu bisa segera hubungi. Apalagi papa kan mau keluar negeri, ya kan? Diterima saja. Siapa tahu kepake kalau keadaan darurat. Makasih ya, Pak. Ya. Bukannya kamu ada janji sama dokter? Lo ngapain di sini? Mendingan sekarang lo ke swalayan beliin gue buah kiwi. Cepetan sekarang. Masih di sini. Udah sana beli cepetan. Beli yang matang. Man, kayaknya aku cuma bisa bertahan sampai anak kamu lahir aja, Man. Sorry kalau aku nggak bisa memenuhi harapan kamu. Aku nggak kuat, Man. Nggak kuat. Tapi aku yakin kamu tahu itu, Man. Sorry. Amara. Jin, dosen macam apa lo, ha? Lepasin! Ngapain lo di sini? Ngapain aku ke sini? Mestinya aku yang nanya, ngapain kalian di sini? Men. Lu jangan salah paham dulu dong. Gua kan cuman mau... Cuman-cuman, ha? Sambil cuman lo bilang. Enjoy lo bilang, cuman sama istri orang lo bilang enjoy. Dengar ya, ini rumah bokap gue ya. Jadi terserah gue mau ngapain aja. Ra, kamu nggak punya hak bermesra-mesra sama laki-laki lain karena kamu adalah istri aku, Ra. Oke, fine. Gue cabut. Tapi... Iya, sekarang lo cabut. Sebelum gue naik darah, sebelum gue hajar, lo cabut sekarang. Cabut! Lu gak berhak ngusir tamu gue ya? Udah, Lara. Gue cabut sekarang ya. Hah? Mau lu apa sih? Lu cemburu ya? Lu pikir lu suami gue beneran? Ra, sampai kapan sih kamu sadar, Ra? Kalau aku lagi belajar mencintai kamu, untuk menjaga kamu. Apa? Ra, asal kamu tahu ya, bayi yang ada dalam kandungan kamu itu anak dari teman baik aku. Dan aku tidak punya berniatan untuk mencari istri seperti kamu. Itu cuma karena Arman. Lu gak usah ngejual nama Arman ya di depan gue. Kamu harusnya berterima kasih sama aku, Ra. Gue gak perlu berterima kasih untuk sesuatu yang keluarga gue udah bayar. Oke. Kita sekarang impas. Tapi mulai sekarang kamu harus berjanji kalau kamu harus berjalan dengan kodratnya kita sebagai suami istri. Jangan biarin dia kasar gitu sama kamu. Kalau perlu, panggil bapaknya ke sini. Kita omongin dia di sini. Emangnya dia itu siapa sih berani-berani sama kamu kayak gitu? Au! Amara, sakit ya? Sakit banget ya? Aduh, jangan-jangan udah mau lahir. Amara sakit beneran. Amara! Mau nyusu kali tuh. Tahu nih mah uring. Panggil susternya tuh, suster. Kenapa sayang?
bikin susu. Emang Amara nggak pernah menyusui dia? Amara masih belum mau menyusuinya, Pak. Yusuf, kau bikin susu, Gi. Bentar, Pak. Terlaluan tuh anak. Biasa aja lah, Pak. Amara kan hamil 9 bulan juga bukannya nggak capek. Kamu kalau dikasih tahu. Bentar ya. Nih, ada titipan surat dari Indri buat lo. Dari Indri. Cie, cantik banget. Surat. Bagus. Lu udah bohong sama gue. Jadi selama ini lu udah punya niat buat ninggalin gue gitu? Ra, aku nggak pernah punya maksud seperti itu. Ah udah gak usah bohong sama gue. Kenapa? Lu takut gak bisa dapetin apa-apa lagi dari keluarga gue? Gitu? Jangan lu pikir lu doang yang punya pikiran kayak gitu. Gue juga sama. Lu mendingan tenang aja deh. Sebentar lagi bokap gue mau ngasih lu motor, mau ngasih lu ruko, mau ngasih lu bonus. Dengar ya, Ra. Aku mau kalau papa kamu mau kasih pinjam. Itu juga aku gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Aku, kamu, dan Excel. Supaya kita tidak bergantung lagi kepada mereka. Ah udah deh, lu gak usah mimpi buat ngarang masa depan gue. Mendingan sekarang lu lanjutin hubungan lu sama tuh cewek. Lu, gue, kita masing-masing. Tapi sementara itu, lu masih punya tanggung jawab buat ngurusin Excel. Dan gue mau ngurusin masa depan dan mimpi-mimpi gue. Dia emang cantik, Man. Tapi sayang dalamnya keharapan, Man. Aku nggak tahu lagi harus gimana untuk menaklukkan hati dia, Man. Kayaknya cuma cowok kayak kamu yang bisa bikin dia tunduk. Sorry, Man. Aku cuma bisa jagain anak kamu. Sorry, Man. Sorry. Amara. Apaan sih, Mah? Kamu dari mana aja sih? Diteleponin nggak diangkat-angkat. Aku pergi seneng-seneng, hura-hura, minum-minum sama teman-teman. Mama rasa kalau lihat sikap kamu kayak gini sih, pantes Haikal pergi bawa anak kamu. Kok mama aneh sih? Kok mama malah ngebelain kriminal kayak gitu? Bukannya belain aku? Kayaknya mama selama ini salah deh menilai Haikal yang enggak. Dia tuh yang ngurusin anak kamu. Kamunya cuek aja. Pesta melulu, dugem melulu. Nggak pernah ngurusin. Anak dia dari mana? Orang yang lahirin aku dari perut aku. Anak-anak ngaku-ngaku. Dia pantas jadi bapaknya. Dia yang ngasih susu. Dia yang bangun tiap malam. Dan di akte namanya dia juga. Pantas kan dia bawa lari anak kamu? Ah ya udah terserah. Oh dia ambil kayak bawa aja tuh anaknya. Biar aku sekalian bebas. Terus aku bisa seneng-seneng. Aku bisa ura-ura lagi. Bodo amat. Gak gitu dong Amara. Kalau dia sampai culik anak kamu, Excel nggak kembali ke kita? Masa kamu tega sih?
Pikirin Excel dong, kamu kan udah besar. Udah dewasa. Bodoh amat. Nggak ada bedanya kan, Ma? Bawel. Apaan sih? Amara, Hei setan! Balikin anak gue sekarang! enggak, Ra. Dia harus tetap bersama aku. Selagi kamu tidak bisa mengurusnya. Ngomong kosong! Ra, aku nggak melarikan dia. Aku melarikan diri. Aku nggak sanggup lagi ngeliat kamu begitu, Ra. Karena sekecil apapun tujuanku sama sekali tidak bisa kamu terima. Jadi aku pergi. Kebetulan dia memang tanggung jawabku, Ra. Dan nggak ada orang lain lagi yang bisa bertanggung jawab atas anak ini, Ra. Lu nggak usah sok pinter ya. Kembaliin anak gue. Cepet kembaliin! Atau gue suruh bapak lu yang munafik itu nginjek-nginjek kepala lu sampai lu mati, asal lu tahu. Ra, aku udah mati berkali-kali karena pengecutan aku selama ini. Tapi kamu gak usah khawatir. Kamu bisa ngeliat anak kamu kapanpun. Kamu bisa telepon atau kamu hubungin aku di mana aja. Karena yang lain memang bukan urusan bagian dari rumah tangga kita, Ra. Sekarang gue juga mau ketemu sama dia. Sekarang lu di mana? Lu sebutin sekarang lu di mana? Ini udah terlalu malam, Ra. Besok pagi aja kita atur lagi. Makasih ya, Ben. Same-same, Bos. Ben. Tapi kamu yakin kan dia nggak ada ngikutin? Gue kalau nggak ngebengkel udah jadi intel, Kal. Udahlah, lu tenang aja deh. Oke. Thank you, Bos. Untung kamu cepet ketemu ya. Kalau nggak kan kasihan dia. Ya nggak? Makanya aku kesini karena aku tahu ada kamu di sini. Emang kamu berharap apa sih dari aku? Ya, yang pertama aku bisa tenang kalau kamu ada di sini. Jadi kan kalau Excel sakit atau kenapa-napa, ya aku yakin kamu bisa atasin. Lalu yang kedua? Yang kedua karena aku mempercayai kamu. Yang ketiga? Katanya kan kamu dengar aku curhat. Jadi siap-siap aja pasang telinga dan aku akan ceritakan masalah yang aku hadapi sekarang ini. Cuma itu aja ya? Kamu udah berubah pikiran? Enggak. Aku welcome banget kok kalau kamu kesini. Ya nggak, Axel? Ya nggak? Ke papa ya, aku harus keliling ya. Oke. Bye-bye. Kasih ya. Ya. Hati-hati, Indri. Ya. Bye-bye, Axel. Taruh aja di situ. Bentar ya. Begini, Mbak. Lu nggak akan pernah bisa lama deh giniin gue, Kal. Tergantung. Lu pikir gue nggak akan pernah tahu lagi alamat sini? Ya, tergantung kamu. Apa kamu udah bisa menerima Excel sebagai anak kamu atau belum? Sayang. Oke, lu boleh pinjem dia. Tapi lo harus balikin ke gue kalau gue udah dapet calon
Gue balik dulu. Gue pulang dulu. Komit. Komit apaan? Gue belum pernah merit, Ra. Emang kalau merit kenapa? Lu tuh udah janda, Ra. Nggak jelas lagi. Udah cerai atau belum? Jadi selama ini lo anggap hubungan kita apa? Jalan bareng, tidur bareng. Iya, kalau saling suka kayak gini kan udah biasa, Non. Emang lu dari pertama ada niat mau merit sama gue? Apa kata dunia? Setan lu pikir gue perek? Mentang-mentang gue lebih muda. Lu pikir gue bego apa? Ah, dasar pengecut lo, pergi lah. Banci lo. Dasar berondong gila. Kal, kamu yakin dia nggak akan menyakiti kamu lagi seperti yang lalu-lalu? Aku udah bicara banyak ke Amara. Jadi aku yakin kalau dia udah bisa menerima kami, Indri. Baguslah kalau begitu. Indri, hari ini kan Amara ulang tahun, makanya aku belikan sepeda baru buat dia. Kal, aku harus keliling dulu ya. Tapi kamu mampir lagi kan? Kamu juga harus ikut ngerayain loh. Ya, insya Allah. Hati-hati, Indri. Ya. Ya. Maafin gue, Kal. Excel. Selama ini gue udah berbuat salah sama kalian. Hey, Kal. Excel. Excel, ini mama, nak. Excel. Excel. Excel, ini mama, nak. Excel. Excel. Kurang ajar. Pasti dia lagi pacaran sama perempuan itu di kebun. Bajingan. Dia bawa anakku untuk melihat perbuatan mesumnya. Hei, kamu udah lama di sini? Gue udah tahu semuanya. Gue ngeliat sepeda itu di gudang. Berarti sepedanya ketahuan dong. Kurang ajar! Mana perempuan itu? Mana? Lu selingkuh di saat gue menerima lo. Kurang ajar lo. Biar mampus. Biar mampus. Mati lo. Mati. Mati lo.
ya. Sebentar. Perkawinan adalah anugerah sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan perkawinan sangat mulia untuk membentuk keluarga sakinah, amanah, dan mawaddah. Pada hakikatnya, suami istri punya kedudukan yang sama, sehingga tidak ada yang lebih berkuasa satu atas yang lainnya, karena mereka ditakdirkan untuk saling mengisi dan melengkapi.